Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah kitab Kisah Para Rasul menggambarkan sikap para murid ketika mereka menyaksikan Yesus diangkat naik ke surga? Sikap para murid adalah mereka terus menatap ke langit, melihat Kristus yang telah lenyap dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Para murid terkesima dengan peristiwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Mereka terus menatap ke langit. Walaupun Yesus telah lenyap dari pandangan mereka, mereka terus melihat ke atas. Karena mereka terus menatap ke atas, maka mereka melupakan tugas yang diperintahkannya untuk kembali ke Yerusalem. Padahal Yesus telah berpesan kepada mereka, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap para murid ini seringkali menjadi ciri dari banyak orang-orang Kristen yang terus-menerus menatap ke dunia imajiner tentang surga, tetapi mereka melupakan tugas dan tanggung jawab yang real di masa kini. Karena itu mereka sering tidak tangguh dan tidak tabah menghadapi segala kesulitan hidup. Mereka kemudian melarikan diri ke dunia imajiner tentang keselamatan di surga nanti. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kini makin bertambah berat dan kompleks, kita memang dapat melihat bahwa kebaktian di berbagai gereja makin dihadiri banyak orang. Kita bersyukur bila hal itu digerakkan oleh kerinduan dan sikap kasih yang antusias kepada Tuhan. Tetapi di antara kita, banyak yang menjadikan kebaktian sebagai tempat pelarian ke dalam dunia imajiner rohani. Maka melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita dipanggil untuk teguh berjuang ke dalam dunia yang real di masa kini. Umat Kristen tidak boleh menjadi orang-orang yang mudah menyerah, yang tidak ulet, dan akhirnya gagal dalam perjuangan hidup sehari-hari. Malaikat Tuhan telah menegur para murid Tuhan Yesus yang terus menatap ke awan-awan dengan berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Untuk mewujudkan kehadiran Allah yang dijanjikan oleh Yesus, kita tidak boleh berpaling dari persoalan dan masalah kehidupan real yang terjadi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan gereja dan kehidupan bermasyarakat. Sebelum terangkat ke surga, Yesus mengumpulkan para murid dan memberi pesan kepada mereka, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dikumpulkan untuk disebarluaskan, itulah moto hidup merasul atau diutus. Pengalaman para rasul tersebut kiranya juga menjadi pengalaman kita semua. Setelah selesai mengalami proses pendidikan atau pembinaan, akhirnya kita disebarluaskan atau tersebar kemana-mana untuk bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan kita, untuk mempraktekkan aneka ilmu yang telah kita timba dan geluti selama di dalam pendidikan atau pembinaan. Selama bekerja dimanapun dan kapanpun, kita dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira, menggembirakan dan menyelamatkan sesama serta lingkungan hidup di mana kita hidup dan bekerja. Dalam kuasa kebangkitan Kristus yang makin diteguhkan dalam peristiwa kenaikannya ke surga, selaku umat beriman kita justru dipanggil untuk memaknai hidup kita di masa kini dan di sini. Tujuan utama kenaikan Yesus ke surga adalah memampukan kita semua untuk menerima Roh Kudus, sehingga kita mampu mewujudkan
kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari secara nyata.